Jadi santai aja gitu ngomongnya dan nggak pakai tendeng aling-aling. Bayangin aja ada doorstop dengan wartawan, terus ada staffnya, Pak udah Pak, lo ngapain nyuruh gue pulang gitu. Jadi kan Tapi nggak bahaya tah itu. Pak Purbaya, apa singkatan Pak Purbaya? perubahan besar Perubahan untuk Indonesia besar. Raya. Iya, Wah. untuk Indonesia Raya itu singkatan yang dibuat oleh netizen karena memang Pak Purbaya yang baru dilantik belum sampai 2 bulan ya menjabat sebagai Menteri Keuangan itu popularitasnya sudah sangat meroket. Nah, tapi meroketnya popularitas Pak Purbaya ini sebetulnya berdampak positif atau tidak buat kabinet, dan yang paling penting adalah udah kelihatan belum dampaknya buat ekonomi kita, buat kantong kita, ya kan? Pak Fuad di sini kita hadirkan karena kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan sehingga kita pengen tahu nih Pak Fuad. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Purbaya coba deh di list ya beberapa yang utama, misalnya tadi menggelontorkan 200T. Ya kan, dari BI yang selama ini terparkir kemudian dipindahkan ke 5 Himbara. Sudah kelihatan belum manfaatnya buat masyarakat, Pak? Kalau manfaatnya secara konkret itu memang memerlukan waktu. Tapi ada persyaratan yang sudah diketahui bahwa pertama itu tindakannya memberikan rasa optimisme kepada masyarakat, memberikan satu harapan, memberikan suatu suasana yang baru. Ya. Nah itu kan modal ekonomi seperti itu. Oh, modal ekonomi juga perlu sentimen seperti itu ya, Iya. sentimen positif seperti itu. Model seperti itu. Nah, kebanyakan itu misalnya indeks saham naik ini naik itu kan karena sentimen dulu. Sebenarnya objektifnya belum jelas itu kan. Tapi mulai dari sentimen positif itu udah. Nah, itu dia memenuhi persyaratan itu. Dan terus terang aja kabinet-kabinet sebelumnya atau menteri-menteri yang sebelumnya atau menteri yang sekarang bahkan itu sering tidak memberikan rasa itu, merasa aman saja, pokoknya aman dah, udah kita aman, udah pokoknya gitu kan. Tidak mudah. Nah Purba ini berani gitu loh, memberikan terobosan-terobosan gebrakan seperti itu. Dan dia kebetulan memang mempunyai posisi bisa berbuat begitu karena dia Menteri Keuangan. Oh. Semua orang bersinggungan dengan dia. Bendahara Lu negara. jangan menjadi kasir aja dong. Lu kasih semua orang kasih duit seperti ini ada APBN gini, jatah menteri saya sekian, jatah menteri ini sekian, jatah kementerian ini sekian. Dikasih aja duitnya semuanya. Dia tidak berbuat apa-apa. Orang bilang, Satpam juga bisa kalau kayak begitu. Lu nggak usah jadi lu Purbaya. Satpam juga bisa. Yang dulu juga bagi-bagi duit begitu aja, pidato. Pidatonya begitu-begitu juga kan. Nggak bisa, ya akhirnya hasilnya apa? Nggak ada perubahan apa-apa kan. Nah, Tapi buat seorang Menteri Keuangan unik sekali ya approach-nya Pak Purbaya ini, Pak Fuad. Baru kali ini gak sih ada Menteri Keuangan di Indonesia yang gaya komunikasinya seperti Pak Purbaya, cowboy, ceplos-ceplos, ya memang sentil sana, kebetulan sentil sini. baru sekarang ini memang iya, tapi dulu suasananya semuanya itu bergerak sama bareng. Jadi nggak perlu. Kalau sekarang suasananya lebih banyak yang pada diem aja kayak tidur melulu gitu kan. Sedangkan penyakit kita jujur ngomong saja ini sudah luar biasa. Mana sih lapisan masyarakat yang nggak tertimpa penyakit yang namanya korupsi dalam kata yang luas ya, udah luar biasa. Jadi gimana? Ini perlu benar-benar ada, untung masih ada Purbaya. Saya pikir ada terobosan aja, dia tabrakin aja semuanya. Jadi sebagai gimmick ya, itu udah bagus itu. Meskipun gimmick itu udah bagus tuh Pak. Udah bagus ini gimmick mulai ini. Ini negeri Modal lagi awal. kayak begini modal awal. Ini Dalam rasa kondisi kita yang optimisme. sekarang. Nah, Oh, yang krisis optimisme ya. iya, krisis optimisme kan luar biasa ini sekarang sebetulnya. Nah, ini dia memberikan ini. Kalau dulu rakyat, aduh pajak ini kayaknya mesti naik, pajak orang kecil yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang besar-besar dapatkan berita, dapatkan fasilitas, dapatkan ini itu semuanya kayak begitu. Tapi Sekarang Pak dia bilang, Purbaya udah bilang gak akan naikin pajak ya. Sebelum ekonominya tumbuh 6%. ya itu bagus. Dia Itu udah kalau benar, Pak? nurunin pajak juga nggak apa-apa. Jangan percaya itu pajak turun pertama, nggak apa-apa turun pertama itu biasa. Kalau pajak turun mungkin turun pertama ya. Tapi akibatnya akan memberikan rasa aman, Oke. rasa optimisme dan pajak akan naik. Seperti saya dulu bilang, saya dulu pernah menurunkan pajak serati besar zaman saya dulu dari Dirjen Pajak itu nurunkan pajak besar. Waktu itu banyak yang terkejut-kejut. Itu kamu tahu nggak nurunin pajak itu 15% loh, itu dari tarif yang ada sekarang itu.
Saya bilang, lu bisa nanti naiknya 15% atau 20% Pak. Saya bilang gitu kan. Saya nekat aja, apalagi waktu saya masih muda gitu kan. Ya ternyata bener, 20% naiknya gitu loh. Oke. Oh iya bener juga gitu. Jadi Padahal harus itu diturunkan tarifnya. ya. Lah ini kayak PPN mau dinaikin lagi. Ini jangan sampai naik ada 12%, kalau bisa diturunkan 10% lagi lah. Oke. Ya kan? Jadi Dan harus berani ambil risiko ya, Pak ya. ambil risiko dulu, mulai dulu, bayar dulu yang pertama kasarnya kan. Tapi kan nanti akan ada pertumbuhan. Oke, baik. Mas Hensat, Ya. kalau Pak Fuad kan menekankan memang dibutuhkan sosok menteri seperti Pak Purbaya dalam kondisi kita yang sekarang. Emang iya ya, separah apa sih kondisi kita sekarang sampai kita butuh sosok koboi seperti ini untuk menumbuhkan optimisme di pemerintahan? Iya kan, isunya kan banyak banget ya negeri ini, dan kita nggak punya oposisi gitu. Jadi selain eh, masyarakat sipil, akademisi, media massa gitu ya, mungkin kritikan-kritikan ke pemerintah tuh nggak ada. Ini muncul sosok Purbaya yang bukan oposisi, bagian dari kabinet, tapi kemudian nyentil sana sini gitu. Stylenya oposisi gitu. Ya, dan yang kebetulan terjadi dan disukai itu, yang disentil oleh Purbaya adalah menteri-menteri yang punya citra nggak bagus juga di masyarakat. Jadi bersamaan ini, bareng kejadiannya. Dan karena memang banyak hal yang dirindukan oleh rakyat Indonesia, terutama tentang ekonomi keluarga ya. Jadi sosok Purbaya ini menjadi sosok yang menimbulkan harapan. Seingat saya baru Purbaya menteri yang ngajak kayak bareng-bareng. Dan kemarin Kedai Kopi baru meluncurkan survei tentang gaya hidup kelas menengah ya. Mereka mengakui bahwa 3 bulan terakhir itu pengeluaran naik, sehingga ada beberapa penyesuaian, termasuk konsentrasi lebih banyak kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, menariknya lagi, kelas menengah harus merelakan tuh beberapa hal yang memang tidak bisa lagi dikedepankan. Jadi artinya kalau biasanya healing atau Traveling. self rewarding itu traveling ya, jauh-jauh ya, ini cukup ke kafe, bahkan jalan-jalan di mall. Makanya muncullah Rohana dan Rojali itu. Nah, Rombongan hanya nanya, dan rombongan jarang beli. Nah, gitu. Tapi Rohana Rojali itu ya saya juga ngikutin Pak Fuad, dan lumayan dapat banyak langkah tuh kalau jalan-jalan di mall Jakarta. Bisa 10.000 langkah sekali muter-muter tuh bisa. Tapi balik lagi ke fenomena Purbaya. Ya. Rakyat Indonesia tuh emang suka selalu orang atau pejabat yang beda. Dulu ada yang namanya Pak Jokowi ya. Dianggapnya ya mirip-mirip nih gayanya, Deso dan lain-lain. Akhirnya masyarakat suka gitu. Nah sekarang ada sosok Purbaya yang selama ini antitesa dari menteri-menteri keuangan atau pejabat lainnya gitu. Menteri keuangan kan selama ini not to mention Pak Fuad, mohon maaf nih, tapi kan Sri Mulyani, Khatib Basri itu kan terlihat perlente sekali. Mungkin hanya Mar'i Muhammad lah selama ini yang mendekati gayanya Pak Dan Purbaya. kalau di level komunikasi, high context banget ya. Oh iya, Sulit biasanya kan, dimengerti masyarakat biasa. ya bahasanya kan lalu bahasa fiskal, bahasa moneter gitu. Tapi kalau Purbaya kan gitu, lo kalau duitnya nggak dipakai ya gua ambil, gua mau pakai buat yang lain gitu. Terus ya itu misalnya ngasih tahu, Kadang-kadang gue lu juga ya Pak Iya. Purbaya ya. ngasih tahu Gibran kan juga gitu. Ya kan Gibran, Mas Wapres Gibran itu kan minta ada suntikan ke daerah ditambah. Ya Purbaya juga wah nggak bisa karena kondisi keuangan kita lagi nggak bagus. Jadi kondisi kita bagus dulu baru nanti suntiknya ditambah. Jadi santai aja gitu ngomongnya, dan nggak pakai tendeng aling-aling. Bayangin aja ada doorstop dengan wartawan, terus ada stafnya, Pak udah Pak, lo ngapain nyuruh gue pulang gitu. Jadi kan Tapi nggak bahaya itu. ya Mas Hensat, gaya komunikasi kayak gitu. Apalagi udah bilang enggaknya ke Wapres lagi kan. ya begini. Memang publik akhirnya memahami gaya Purbaya seperti itu. Mbak Sylvia ingat waktu dia datang terlambat dan disuruh push up oleh Pak Prabowo, itu juga dia turun tuh, hampir turun aja tuh. Enggak gitu Iya, Pak di Kejaksaan Agung ya. Ya, so artinya memang gaya-gaya seperti ini dirindukan. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi, publik Indonesia, rakyat Indonesia itu termasuk saya lah, suka drama gitu. Nah Purbaya ini seperti sosok pemeran baru dalam sebuah drama
di kabinet pemerintahan Pak Prabowo gitu Tapi kan. apa yang dilakukan itu drama atau orisinilnya Pak Purbaya memang begitu Mas? Saya Orisinilnya begitu, Ah. Nah, itu. gayanya memang begitu tuh. Iya, saya kan? nggak tahu waktu di LPS gimana, tapi kelihatannya kan dia ini mohon maaf juga ya kayak ada autisnya gitu, tabrak-tabrak aja gitu. Yang penting saya tegak lurus ke Pak Prabowo kan gitu. Tapi ya itu menurut saya satu, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Yang kedua, kesabaran rakyat ada batasnya. Rakyat harus diajarkan juga cara berproses sehingga mereka juga mengerti bahwa ada hal-hal yang harus dikejar supaya ekonomi membaik dan kantong mereka jadi tebal. Ini kan yang selalu yang ditumbuhkan oleh Pak Purbaya adalah optimisme. Tapi pernah ada pertanyaan dari salah satu pengamat ekonomi Bu Afiliani kalau nggak salah. Itu jadi nggak pajak jadi 8%. Nah terus dia ketawa tuh, ya dulu gue belum Menteri Keuangan, setelah jadi Menteri Keuangan ternyata kalau turun 1% gue kehilangan 70 triliun. Wah sayang juga ya 70 triliun gitu. Jadi ya dengan gayanya begitu kita jadi paham, oh kalau 1% turun kehilangan 70 triliun gitu. Tapi memang menarik, misalnya kayak WUS ya. WUS itu kan nggak mungkin terbongkar lagi seperti sekarang kalau Purbaya nggak ngomong tuh. Dia nggak mau, ini kan Bayar utang swasta. pakai ya. APBN. Kalau untung aja swasta mau, terus kalau rugi ngajak-ngajak negara. Dan akhirnya ya terbongkar semua kebusukan-kebusukan dari WUS. Saya pengguna WUS dan saya senang juga ada WUS. Tapi kalau kemudian semua gosip-gosip yang disampaikan itu benar ya saya sedih juga ya karena Bisa membangkrutkan negara itu kalau iya gitu, dan Ustaz. tidak akan kembali kan ya, walaupun sudah dikatakan katanya wah kalau transportasi umum semua nggak ada yang untung, ya nggak gitu juga. Jadi yang paling benar itu transportasi umum jangan bikin miskin negara gitu. Kira-kira gitulah. Dan Bukan cari untung ya katanya. itu kan katanya begitu, tapi ya jangan bikin miskin juga gitu. Jangan Nah, bikin susah rakyat juga gitu jangan ya bisa. karena Jadi kan utang-utangnya. rakyat tuh begini Mbak Zil ke pejabat. Kalau lo nggak bisa membahagiakan rakyat, At least minimal lo jangan nyakitin rakyat gitu. Jangan nyusahin rakyat.